Hello guys, we arrived to Lombok. We are in the hotel right now. It's such a beautiful place. I can't wait to meet my fans and especially to go in the Mandalika track. So with Aprilia it will be the first time, and yeah, I can't wait to be on the back and give a full gas. See you, Indonesia fans. Pembalap Aprilia Maverick Viñales terpesona dengan apa yang telah dilihatnya usai tiba di Bandara Internasional Lombok. Pujian untuk Lombok yang akan jadi tuan rumah MotoGP Mandalika pun diungkapkan Viñales melalui fitur Instagram Reels. Dia pun tidak sabar untuk secepatnya bertemu dengan fans dan mengaspal di sirkuit Mandalika. Halo, kami sudah tiba di Lombok dan sekarang kami berada di hotel, tempat yang sangat indah. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan fans saya dan khususnya pergi ke sirkuit Mandalika. Bersama Aprilia itu akan jadi yang pertama. Saya sudah tidak sabar untuk menunggangi motor sampai bertemu fans dari Indonesia, ujar Viñales. Sebelumnya, Maverick Viñales membagikan momen itu melalui unggahan di Instastory akun Instagram miliknya. Pembalap asal Spanyol itu membagikan video yang memperlihatkan suasana di luar Bandara Lombok. Namun tidak hanya Lombok, pembalap Monster Energy Yamaha Franco Morbidelli juga memuji keindahan Mandalika, Lombok jelang tes MotoGP Mandalika di sirkuit Mandalika. Franco Morbidelli termasuk salah satu pembalap yang mengunggah aktivitasnya setiba di Lombok dengan memuji keindahan lokasi yang akan menjadi tempat tes pramusim terakhir jelang MotoGP 2022. Baru saja tiba di tempat yang indah ini, tulis Morbidelli dalam keterangan unggahan di Instastory. Tidak hanya pujian soal alam Mandalika saja yang diunggah ke Instastory oleh para pembalap, ada juga hal yang kocak, seperti yang dialami oleh pembalap Gresini Racing Enea Bastianini yang rupanya disambut kehadiran kelelawar pada hari pertama tiba di Mandalika jelang tes MotoGP Mandalika. Pembalap 24 tahun itu harus membagikan momen dia melihat kelelawar di kamar yang dia tempati. Dalam video itu terlihat pula seorang petugas yang berupaya untuk mengusir kelelawar dari kamar Enea Bastianini. Saya tiba di Indonesia dan menemukan kelelawar di kamar saya, tulis Bastianini di Instastory akun miliknya. Ya, Bastianini, Franco Morbidelli dan juga Viñales termasuk sederet pembalap yang membagikan atau memviralkan aktivitasnya setelah tiba di Lombok. Selain itu, rekan sesama pembalap seperti Marc Marquez, Jorge Martin, Alex Rins, Alex Espargaro, dan pembalap lainnya juga turut mengunggah aktivitas mereka di akun Instagramnya. Kira-kira seperti apa unggahan IG story mereka ya guys? Langsung saja yuk simak IG story para pembalap begitu tiba di Mandalika Lombok berikut ini. Pembalap MotoGP tim Repsol Honda Marc Marquez telah menginjakkan kakinya di tanah air. The Baby Alien alias Marc Marquez telah tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid pada hari Senin kemarin. Dia bersama rombongannya keluar dari pintu exit bandara menuju ke mobil penjemputan pukul 18 WITA.
Selesai keluar, Marc Marquez langsung dikawal oleh tim Satgas COVID-19, polisi dan petugas bandara. The Baby Alien mengaku sangat senang tiba di Lombok dan tidak sabar untuk mencicipi sirkuit Mandalika. Saya sangat senang berada di sini di Indonesia, dan kami sangat menantikan acara balapan di sirkuit Lombok, ucap Marc Marquez. Selain Marc Marquez, pembalap lain seperti Andrea Dovizioso, Darren Binder, rekan satu timnya Pol Espargaro serta Miguel Oliveira juga telah tiba di Lombok. Mereka bersama rombongan tim telah berada di penginapan masing-masing. Rombongan Dorna Sports juga dikabarkan telah tiba bersama para pembalap dan tim di Lombok. Seperti diketahui, sirkuit Mandalika akan menggelar tes pramusim MotoGP 2022 Mandalika pada tanggal 11 sampai 13 Februari 2022. Para pembalap dan logistik dijadwalkan tiba di Lombok pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022. Sebelumnya pada pukul 16 WITA, rombongan dari berbagai tim balap tiba di Bandara Internasional Lombok. Senada dengan Marc Marquez, rekan satu timnya Pol Espargaro juga mengaku sangat senang datang di Indonesia. Dia mengungkapkan itu dengan mengenakan baju putih dan celana jeans pendek. Sangat baik, tapi di sini sangat panas dan menyenangkan, ucap Pol Espargaro. Sementara itu, Wakil Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA alias Cahyadi Wanda menyampaikan seluruh peserta yang sudah datang akan langsung masuk ke dalam sistem bubble. Hal ini tidak lepas dari penerapan protokol kesehatan yang ketat selama tes MotoGP Mandalika berlangsung. Selain itu, kata Cahyadi, seluruh pembalap harus menunjukkan hasil tes negatif COVID-19 dari tempat asal dan akan kembali menjalani tes serupa setelah di Mandalika. Sebelum berangkat, mereka sudah kirim hasil tes negatif, lalu mendarat di Lombok akan dites PCR ulang, ujar Cahyadi Wanda. Sirkuit Mandalika memiliki keistimewaan dalam setiap turnnya, termasuk sisi triki bagi seorang pembalap. Tercatat ada 4 titik triki pada lintasan Mandalika yang wajib diwaspadai pembalap. Berikut 4 titik yang dinilai tricky alias penuh dengan tantangan bagi setiap rider di sirkuit Mandalika. Yang pertama, tikungan Shiken. Tikungan Shiken adalah trek yang membentuk letter S, di mana di sirkuit Mandalika memiliki pola ini ketika masuk tikungan 2 ke 3. Turn letter S ini dinilai tricky lantaran setiap pembalap wajib melakukan aksi cornering sempurna untuk menghindari crash. Tidak sampai di situ, setelah keluar dari tikungan, pembalap akan dihadapkan sisi blank spot untuk memasuki tikungan keempat. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi setiap pembalap. Terlebih lagi, Marc Marquez dan kawan-kawan baru kali pertama menjajal sirkuit Mandalika. Yang kedua adalah hairpin, membentuk sisi letter V, di mana turn 10 memiliki tikungan patah yang menjadi sisi tricky kedua bagi rider. Skill cornering lagi-lagi menjadi tumpuan utama untuk mengatasi lintasan ini. Pembalap diprediksi akan melakukan late braking ketika memasuki tikungan 10. Pasalnya, dari tikungan ke-6 jelang memasuki tikungan letter V tersebut, lintasannya straight alias lurus. Yang ketiga, hidung Petruk yang berada di turn ke-16. Seperti namanya, tikungan ini membentuk letter U. Yang terakhir adalah hairpin kedua. Yap, tidak hanya turn 10 saja yang memiliki sisi V. Tikungan pamungkas yakni turn ke-17 juga memiliki sisi nyari siku yang menjadi rintangan bagi pembalap sebelum straight lurus memasuki finish. Sisi tricky ini masih menaikkan adrenalin bagi setiap rider, andai kata jalannya tes pramusim berlangsung wet race alias kondisi lintasan basah. Maklum, dalam beberapa hari terakhir Mandalika diguyur hujan. Meski intensitas hujan tidak tinggi, namun dalam sehari hujan bisa turun 2 kali. Wet race menjadi kondisi kompleks bagi para pembalap lantaran mereka dituntut mengambil keputusan tepat dalam pemilihan ban, braking maupun aksi corneringnya.